Halo semua para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita regresinya sang anak yang dibuang oleh keluarganya disebabkan tak berbakat dan dia kembali setelah menerima berkat dari naga kuno. Cerita sebelumnya diakhiri dengan ketertarikan seseorang terhadapnya dan ingin melihat Zeke secara langsung. Beralih ke 1 bulan kemudian di hari upacara pemberkatan. Zeke telah menghabiskan 1 bulan ini dengan terus berlatih tanpa henti agar dirinya tak terkalahkan. Dia juga dapat melihat semua statistik dari skillnya telah meningkat pesat dibandingkan duel dalam berpedang. Di saat yang sama pelayan pribadinya yang berada di luar mengingatkan agar tuannya bersiap karena 2 jam dari sekarang mereka akan berangkat. Keberangkatan ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena semua anak-anak dari keluarga Drakkar akan memulai penerimaan berkat yang dapat mengubah hidup mereka. Di dalam perjalanan Zeke terus memikirkan dirinya yang sudah lama tidak mengunjungi rumah utama. Walaupun rumah utama terletak di jantung benua di benteng 4 musim, tapi upacara pembukaan berkat harus diselenggarakan di rumah utama di mana legenda dari Dragon Slayer dimulai. Beberapa waktu kemudian, Zeke pun tiba di rumah utama yang disebut Sarang Naga. Di sana para anak-anak dikumpulkan di aula untuk menerima pengarahan sebelum dimulainya upacara pembukaan berkat. Di sela itu Zeke memikirkan kehidupan di masa lalu di mana dia tidak menyadari sesuatu. Yang dimaksudnya adalah para penonton merupakan bangsawan terkenal dan keluarganya juga pasti mengirim informan untuk mengawasinya. Apapun niat mereka, tapi Zeke mengetahui satu hal di mana dirinya gagal, maka keluarganya akan membuangnya disebabkan dalam keluarga Drakkar kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Di saat yang sama Zeke merasakan kehadiran seseorang yang tak asing dan menjijikkan. Seketika tubuhnya dipenuhi dendam yang teramat besar dan dia tidak menduga orang itu akan datang ke sini. Sosok itu disambut dengan baik dan orang yang berjabat tangan dengannya menanyakan apakah ada anak yang menarik perhatiannya sehingga dia datang untuk melihat upacara yang dulunya selalu diabaikan. Abel Drakkar yang merupakan putra kedua dari keluarga Drakkar tak membenarkan hal tersebut dan dia datang hanya untuk melihat adik bungsunya. Dia tak sabar ingin melihat berkat yang dimilikinya karena seorang adik haruslah berguna bagi keluarga. Zeke yang melihatnya dipenuhi dendam, tapi dia menyadari dirinya sekarang ini tidak bisa melakukan apapun untuk menghadapinya. Di kehidupan sebelumnya Abel tidak datang melihatnya dan Zeke menduga jika tiap tindakannya dapat merubah masa depan seperti kedatangan sosok yang dibencinya. Karena semuanya sudah berkumpul maka upacara pembukaan berkat akan dimulai. Para murid akan dipanggil satu persatu dan menuju ke cepat patung raksasa yang memegang pedang besar dengan sebuah cawan raksasa di depannya. Murid pertama yang akan mencobanya adalah anak ini dan dia terlihat menggulung lengan bajunya. Yang benar saja dia menenggelamkan salah satu lengannya ke dalam cawan yang berisi air suci. Kemudian mereka akan mencari sebuah jarum runcing di dalam sana untuk menusuk tangannya. Setelah darahnya tercampur dengan air, maka mereka akan mulai mengetahui bakatnya. Setiap anggota garis keturunan Drakkar akan membangkitkan aura tersegel mereka setelah cukup umur untuk lulus dengan umur 15 tahun. Umur ini tergolong jauh lebih cepat dari orang yang bukan garis keturunan Drakkar di mana mereka akan bisa membangkitkan aura dimulai dari umur 20 tahun. Di antara para keturunan Drakkar terdapat beberapa kasus langkah di mana bersama dengan aura mereka maka juga akan membangkitkan sifat pemburu naga. Sekarang tanda itu mulai muncul hingga mengejutkan semua bangsawan yang melihatnya. Saat seorang anak mendapatkan sifat Dragon Slayer maka pemiliknya setidaknya akan sekuat kesatria kuning dan bisa juga berada di tingkatan yang sama dengan kesatria merah dan hitam lalu mengalami kebangkitan darah murni. Wajah instruktur yang bersemangat melihat anak itu telah ditemukan meminta bawahannya membawakan sarung tangan khusus dari keluarga.
Semua itu dikarenakan anak itu takkan bisa hidup normal jika terlalu lama membuka tangan telanjangnya. Begitu anak tersebut berhasil membuktikan bahwa mereka adalah keturunan darah murni, maka mereka akan dianugerahi nama Drakkar, serta disediakan dukungan penuh dari keluarga dan keuntungan lainnya. Beberapa saat kemudian, semua penonton mulai menunjukkan ketertarikan mereka terhadap seseorang. Mereka mulai berbisik-bisik dengan anggapan anak itu pasti memiliki darah murni karena telah mengalahkan Reina yang dianggap salah satu anak paling berbakat. Anak yang mereka maksud adalah Zeke dan dia tak menyangka akan berdiri di hadapan patung jelek itu lagi. Dahulu Zeke terus bertahan disebabkan berharap akan menerima bakat yang bisa merubah hidupnya, namun kenyataannya dia hanya menjadi anak yang dianggap sampah, tak berguna dalam keluarga. Namun kali ini pasti akan berbeda disebabkan dia telah membangkitkan kekuatan yang belum pernah dimilikinya selama ini. Tanpa membuang waktu lagi, Zeke pun memasukkan tangannya ke dalam cawan raksasa. Saat darahnya tercampur, maka patung itu mulai bereaksi. Zeke sangat kegirangan karena menanti hasil yang akan diterimanya. Akan tetapi patung itu hanya bereaksi dengan aneh dalam waktu yang lama. Semua orang mulai kebingungan akan apa yang terjadi disebabkan cahaya yang seharusnya ada di sana malah berhenti. Tak hanya orang-orang tapi instruktur dan Abel pun tak mengerti karena hal semacam ini belum pernah terjadi. Zeke pun mengeluarkan tangannya tanpa hasil apapun. Zeke tak menyangka dirinya akan cukup percaya diri dikarenakan ingin mengejutkan kakaknya, tapi dia seharusnya tidak berharap lebih dari upacara pembukaan berkat. Orang-orang masih kebingungan akan apa yang terjadi dan mereka mulai berpikiran jika Zeke gagal melakukan kebangkitan mana. Namun mereka telah mendengar jika Zeke telah mengalahkan Reina dan mereka pun menganggap jika bocah itu pastinya telah melakukan trik kotor untuk memenangkan duel. Saat Zeke tidak mempermasalahkan hal ini karena dia mengetahui banyak cara untuk menjadi lebih kuat, tapi sistem tiba-tiba saja muncul. Di mana sistem meminta maaf kepadanya disebabkan terjadinya error dalam proses sehingga semuanya menjadi terhambat. Beberapa saat kemudian patung itu mengeluarkan cahaya merah menunjukkan jika hal ini sangatlah langka. Semua orang mulai tertarik karena hal ini sudah jelas adalah kebangkitan darah murni seperti sebelumnya yang dimiliki Reina. Hanya saja cahaya merah itu seakan dikalahkan dengan cahaya emas yang mulai menyelimuti patung serta tubuh Zeke. Di sana Abel terus memperhatikan akan apa yang terjadi sebelum menyimpulkan sesuatu. Zeke telah menerima bakat yang langka dan ditambah dengan berkat naga miliknya, maka dia membangkitkan bakat baru yang tercampur adukan dan dinamakan kelas spesial yaitu Immortal. Semua orang yang berada di tempat ini kebingungan apakah hal ini termasuk dengan kebangkitan darah murni dikarenakan adanya cahaya merah walau berubah menjadi emas. Zeke memahami keraguan semua orang disebabkan hal ini belum pernah terjadi, tapi dia tak boleh membuat kasus langka ini menjadi kerugiannya agar dia tetap mendapatkan keuntungan serta dukungan dari keluarga. Makin lama orang-orang mulai berpikiran jika pedang patung itu mungkin saja rusak dengan memberikan hasil yang tidak seharusnya. Di sela keraguan semua orang, Abel menyela dan mempertanyakan kenapa orang-orang tampak tegang padahal keluarga Drakkar mendapatkan 2 orang darah murni. Hal semacam ini seharusnya dirayakan karena keluarga ini pasti akan lebih berjaya jika diisi generasi berbakat. Orang-orang yang mendengar hal itu saling menatap satu sama lain. Akan tetapi orang yang mengatakan hal itu adalah Abel, maka mereka yakin dirinya pasti tidak akan salah. Lalu Abel meminta instruktur untuk memberikan sarung tangan khusus keluarga kepada Zeke. Bantuan yang diberikan oleh Abel membuat Zeke sangat kesal karena hal ini dianggapnya sesuatu yang menjijikkan. Setelah semua anak telah selesai melakukan upacara pembukaan berkat, maka instruktur berharap semua tamu dan para murid dapat menikmati perjamuan yang sudah disediakan.
Saat semua murid merayakannya, maka Zeke berniat untuk pergi dan kembali berlatih. Hanya saja Abel berada di sana dengan mempertanyakan kenapa adiknya harus pergi sebelum pesta belum selesai. Zeke tak menyangka sosok itu akan berinteraksi dengannya secepat ini. Abel mengulurkan tangannya sambil memberi selamat atas penerimaan darah murni milik Zeke. Di sana Zeke hanya bisa tertawa polos karena saat dia menolaknya maka Abel akan secara terang-terangan memusuhinya. Untuk sekarang dia akan menahan amarahnya dengan mengikuti permainan ini. Namun saat ingin menggapai tangannya Zeke tiba-tiba saja teringat akan masa lalunya. Dia pun menolak jabat tangan itu karena melakukan hal semacam ini dengan musuh merupakan sesuatu yang menunjukkan betapa lemah dirinya. Abel yang melihat tingkah Zeke mengatakan jika dia tak perlu bersikap canggung terhadapnya. Meski begitu Zeke takkan sudi menjabat tangannya. Lalu Abel beranjak pergi karena dia sudah lega dapat melihat wajah adiknya. Mulai dari sekarang mereka mungkin saja akan sering bertemu dan berharap dapat akrab. Walau Abel hanya menyentuhnya tapi Zeke benar-benar sangatlah marah. Semua bangsawan mulai berharap banyak akan pencapaian Zeke di masa depan disebabkan cahaya emas baru terlihat sepanjang sejarah. Setelah sampai di kamarnya Zeke melepaskan semua perlengkapannya. Di sana dia masih kebingungan karena semua pemilik darah murni seharusnya dianugerahi kemampuan penghambatan mana tapi dia tidak memilikinya. Lalu dia mengeceknya dari sistem di mana dia tidak mendapatkan penghambatan mana melainkan refleksi mana. Maka dari itu Zeke harus membaca informasi yang disediakan oleh sistem sebaik mungkin. Skill refleksi mana membuat daerah distorsi yang memendam mana terhebat. Sebelumnya Zeke memiliki kelas penyembuhan dan sekarang beralih ke kelas immortal. Namun Zeke masih kebingungan akan apa yang terjadi dan dia harus memikirkan semuanya kembali. Semua yang lulus memiliki warna kebangkitan biasa dengan aura biru. Hanya Reina yang memiliki cahaya merah menunjukkan jika dia adalah pemilik berkat darah murni. Awalnya Zeke juga memiliki warna merah, tapi kenapa malah berubah menjadi emas? Menurut sistem telah terjadi error, dan saat dia memasukkan kembali informasi kepada patung kuno maka patung perunggu tersebut mulai bereaksi. Lalu Zeke tertawa karena dia mulai memahami semuanya. Di mana patung perunggu bukanlah benda yang menentukan kebangkitan seseorang, melainkan patung itu hanya menentukan posisi kelas penggunanya di mana warna merah untuk kelas langka dan warna emas untuk kelas spesial. Patung perunggu merupakan relik kuno yang digunakan dari sebelum adanya leluhur Drakkar. Konsep kelas tidak ada di zaman ini, dan hanya ada di dalam sistem jadi patung tersebut hanya digunakan untuk memeriksa apakah penggunanya sudah dibangkitkan maupun belum. Selama ini tidak ada yang menyadari hal tersebut, dan hanya menganggap patung itu adalah penyebab kebangkitan padahal patung tersebut hanyalah sebuah pengecekan belaka.